Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapan hatinya, kita masuk dalam renungan kita. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita katakan kepada Tuhan, ku percaya janjimu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12 dengan perikop Isi-Boset dibunuh. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana dan yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron. Dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya.
Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya. Tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan halalkan segala cara. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita dalam mencapai sesuatu hal, mencapai atau menginginkan suatu kedudukan, menginginkan suatu kekayaan yang melimpah, terkadang kita salah jalan. Kita menghalalkan segala cara agar kita memperoleh apa yang kita inginkan. Di dalam sekolah pun tidak terlepas dari kita menghalalkan segala cara itu. Contohnya, kita menyontek, anak-anak sekolah menyontek agar nilainya bagus, ya. Dan juga di dalam pekerjaan kita mencari muka. Kita menghalalkan segala cara agar kehidupan kita dihargai orang, kita lebih baik lagi. Tetapi sidang jemaat Tuhan, bukan itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Ya, ini suatu kisah yang luar biasa yang terjadi antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Sidang jemaat Tuhan, banyak kejadian yang terjadi di antara kedua keluarga ini. Saudara terkasih, firman Tuhan tadi kita sudah baca dari 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ini mengisahkan Isi-Boset yang dibunuh. Saudara terkasih, Abner ternyata bagai tulang punggung bagi Israel. Karena kematiannya bermakna runtuhnya benteng pertahanan tahta Israel, sidang jemaat Tuhan. Situasi memburuk yang terjadi di Israel ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Baana dan Rekab yang bertugas sebagai kepala gerombolan. Mereka adalah kepala gerombolan yang suka mengacau, sidang jemaat Tuhan. Mungkin mereka melihat suatu kesempatan menarik untuk menolong Daud meraih kekuasaan seutuhnya. Ini anggapan mereka. Bila mereka berhasil, tentu Daud tidak akan segan-segan memberikan imbalan besar bagi mereka. Barangkali begitu imajinasi mereka saat itu. Itulah imajinasi mereka. Kalau saya menolong Daud dengan cara apapun, pasti saya akan mendapatkan imbalan. Itu yang terkadang yang terlintas dalam pikiran kita sedang jemaat Tuhan. Kalau kita melakukan ini, menolong orang, bagaimanapun caranya, walaupun caranya tidak baik, pasti pikiran kita akan mendapatkan imbalan, ya. Rekab dan Baana mendatangi kediaman Isi-Boset pada saat yang tepat, saat penjaga pintu rumahnya tertidur. Tadi kita sudah baca sidang jemaat Tuhan. Kepala Isi-Boset pun mereka menjadi incaran mereka untuk dipersembahkan kepada Daud. Kepala Isi-Boset mereka penggal, kejam sekali, ya, untuk mendapat imbalan dari Daud. Itu pikir mereka. Maka perjalanan jauh dengan membawa kepala Isi-Boset pun rela mereka tempuh. Tentu harapan mereka tidak jauh-jauh dari imbalan, karena mengira bahwa Daud akan sangat senang bila musuhnya tiada atau dimusnahkan. Ini anggapan mereka, sidang jemaat Tuhan. Namun mereka sama sekali tidak memperhitungkan kesetiaan Daud pada janjinya terhadap Saul. Bagi Daud, sidang jemaat Tuhan, Saul dan keluarganya bukanlah musuh. Meskipun Isi-Boset bukanlah orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja, maka bagaimanapun tindakan Rekab dan Baana jelas tidak dapat diterima Daud. Meski mereka berdua membawa-bawa nama Allah, nama Tuhan, tetapi bagi Daud, tindakan mereka bukan merupakan wujud campur tangan Allah. Maka hidup keduanya pun kemudian berakhir sama seperti orang Amalek yang melaporkan kematian Saul.
Sidang jemaat Tuhan. Walaupun mengetahui ketetapan Allah bagi hidupnya, Daud tidak mau melangkahi Allah untuk mewujudkan ketetapan itu. Daud selalu membiarkan Allah bertindak mewujudkan kehendaknya berdasarkan cara dan waktunya sendiri, sehingga tidak ada cara-cara kotor, tidak ada cara-cara menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang dia inginkan. Kiranya cara Daud ini menjadi teladan untuk bagi kita sidang jemaat Tuhan. Bagaimanapun jahatnya Saul kepada dia tidak membalasnya. Dia tidak menghalalkan segala cara untuk melenyapkannya. Tapi dia menghormati Allah, menghormati yang diurapi Tuhan, menghormati keluarga yang diurapi Tuhan. Ya, kita pun harus mengikuti teladan ini. Saudara terkasih, bila Tuhan memang menghendaki kita untuk menjadi sesuatu, bila Tuhan juga menghendaki kita memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, mendapatkan jabatan, mendapatkan nilai yang bagus, memperoleh rumah, memperoleh kedudukan yang luar biasa, itu semua adalah kehendak Tuhan untuk kita. Niscaya kita percaya Dia sendiri yang akan membuka jalan itu untuk kita. Tak perlu kita ambisi yang berlebihan yang sampai membuat kita menghalalkan segala cara. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Merenungkannya. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Agar apapun yang kita inginkan kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Bukan kita menghalalkan segala cara seperti Baana tadi dan Rekab. Mereka mengira kalau mereka menghalalkan segala cara dan membunuhnya diam-diam, memenggal kepala Isi-Boset, mereka mendapat imbalan. Tidak, malah mereka mendapat upahnya, itu kematian yang diberikan Daud kepada mereka. Ya, sidang jemaat Tuhan, mari saya akan percaya sidang jemaat Tuhan, dalam mencapai hal apapun jangan halalkan segala cara. Tindakan Tuhan yang kita mau dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaan dunia ini. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, memperoleh kasih yang luar biasa, memperoleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Percaya janji-Mu ajaib,